Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, shalom keluargaku, shalom bagi siapapun yang melihat rekaman ini. Pada hari ini, saya datang kepada saudara untuk membagikan firman Tuhan, untuk membagikan isi hati Tuhan untuk kita diurapi oleh Tuhan, sehingga kita boleh menerima kasih Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Kita akan melanjutkan sesi tentang berbakti kepada Allah. Nah, pada saat ini saya akan membacakan satu firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang dikasih Tuhan, keluargaku yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar bahwa kita berbakti kepada Allah karena kita memposisikan Allah penting bagi kita. Karena kita memposisikan bahwa Allah tanpa Dia, kita ini bukan siapa-siapa dan tidak akan berakhir di sebuah kehidupan kekal yang penuh dengan sukacita. Nah, mengapa kita sekarang menjadi bagian daripada rencana Allah? Itu dijawab pada nats firman ini. Sehingga kita berbakti kepada Dia karena dikatakan dalam firman ini bahwa kita sudah lunas dibayar. Kita sudah menjadi milik Allah. Dikatakan dalam firman ini demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Kalau saya pergi ke sebuah toko minuman, lalu saya pesan minuman tersebut, lalu saya boleh minum minuman tersebut, itu karena saya yakin dan si penjual yakin bahwa saya membayar minuman itu. Dan kalau ada orang di sebelah, apalagi itu tidak saya kenal, dia punya minuman, saya tidak akan beranjak ke meja dia untuk mengambil minuman itu. Karena saya tahu bahwa minuman itu bukan hak saya. Dan minuman itu bukan diberikan kepada saya. Sebagai orang Kristen yang telah dibeli lunas sesuai dengan teks firman ini, berarti Tuhan mau mengatakan kepada kita hari ini bahwa kita ini adalah miliknya. Sehingga urusan kita itu adalah dengan Dia. Atau urusan Dia, urusan Yesus adalah dengan kita umatnya. Jadi kalau ada orang bertanya misalnya, kalau dia ada orang berbuat baik, dia ada orang sangat baik, tapi dia tidak terima Yesus, apakah dia selamat? Saya tidak bisa katakan bahwa dia selamat atau tidak, tetapi saya cuma katakan kepada dia atau kepada orang yang bertanya bahwa dia tidak milik Yesus. Kalau dia tidak milik Yesus, maka Yesus tidak punya urusan untuk keselamatan dia. Sehingga untuk dia bisa menjadi selamat, itu adalah cara di mana di luar daripada Tuhan. Tapi kita, ini yang perlu diingat, kita itu berurusannya sama Yesus. Jadi kalau ada orang kita bisa lihat dia hidupnya lebih makmur tanpa Yesus, terserah, itu boleh saja terjadi kepada orang itu. Kalau kita lihat orang lebih baik tanpa Yesus, boleh saja kita memberikan sebuah eh, apa namanya hormat kepada dia atau kita respect, boleh boleh saja. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa urusan kita adalah dengan Tuhan Yesus. Nah, maka sebagai umat Allah, karena kita adalah milik Allah di dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama saya mau katakan demikian, bahwa hari ini, saudara sebagai milik Allah, iblis tidak lagi memiliki hak untuk hidup kita. Ini yang paling penting. Inilah iman kita. Neraka tidak punya lagi hak untuk hidup kita. Iblis tidak punya lagi hak untuk hidup kita. Dosa tidak punya hak lagi untuk hidup kita. Yang punya hak untuk hidup kita hanya Tuhan Yesus. Sehingga perbuatan-perbuatan kita tidak perlu lagi untuk menyenangkan hati iblis. Kadang-kadang secara tidak sadar, tingkah laku kita justru membuat iblis sukacita. Apakah itu pertengkaran, apakah itu permusuhan,
Apakah itu dengki, apa itu kekesalan, apakah itu stres yang berkelanjutan, dan lain sebagainya. Itu justru membuat iblis senang. Tetapi kita harus ingat hari ini bahwa iblis tidak punya hak lagi untuk hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan seperti firman tadi bahwa hidup kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penjamin kita, advokat kita. Ya. Roh Kudus itu adalah penolong kita. Dan dia hari ini sudah ada di dalam hidup kita. Bahkan dikatakan di dalam firman itu adalah bahwa kita ini tubuhnya Roh Kudus. Kita ini adalah rumahnya Roh Kudus. Kalau kita adalah rumahnya Roh Kudus, berarti sesuatu hal yang buruk di dalam rumah itu akan diperbaiki oleh Roh Kudus. Dan dia hidup nyaman di dalam rumahnya. Namun, kembali kepada kita. Bagaimana kita merespon secara iman? Apakah kita percaya bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus itu? Dan maka dengan bantuan Roh Kudus, hari ini kita menjadi orang kepada tema semula tadi, berbakti kepada Allah. Karena kita sudah menjadi baitnya Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang memerintah di dalam rumah atau di dalam tubuh kita, maka kita pasti akan melakukan hal-hal yang melakukan bakti kita kepada Allah. Sehingga hari ini hidup kita itu adalah melakukan kehendaknya. Seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan contoh, mulai dari lahir sampai mati di kayu salib. Dia melakukan kehendak Bapa. Itu yang menjadi bagian daripada hidup kita. Jadi pembelajarannya adalah kita berbakti kepada Allah. Ingat sekali lagi, bukan berjuang untuk tinggal di surga. Kita berbakti kepada Allah, bukan untuk mencari tempat. Tetapi kita berbakti kepada Allah karena, gitu dia. Bukan lagi untuk, tetapi karena kita adalah bait Roh Kudus. Kita adalah rumah bagi kemuliaan Allah. Hidup kita adalah untuk menjalankan purpose-nya Allah. Apa strategi Allah di zaman ini, di kota yang kita tinggal sekarang? Apa strategi Allah? Apakah dia bekerja melalui hidup kita? Itulah tugas kita. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita berbakti kepada Allah, atau kenapa kita harus berbuat baik? Gitu ya. Tadi kita sudah tahu, untuk menjalankan purpose-nya Allah. Dan juga dikatakan seperti dalam Matius 22. Boleh kita lihat ayat 11 sampai 12. Matius 22 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Kita diterima menjadi milik Allah, bukan orang yang pantas menerimanya. Kita bukan suku Yahudi, kita bukan bangsa Israel. Kita hanya dahan yang dicangkokkan kepada akar Israel. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini seperti orang yang di luar sana yang menjadi tamu raja-raja tersebut. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di sana, ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Sebagai orang Kristen, kita nggak bisa munafik dengan segala kelemahan kita. Tetapi setidaknya kita punya motivasi untuk pantas di hadapan Allah. Untuk bisa berpakaian pesta di hadapan Allah. Pakaiannya tentu disediakan oleh Roh Kudus. Apakah kita mau berpakaian pesta tersebut? Kita sudah menerima pestanya. Tetapi apakah kita sudah berpakaian pesta dengan baik?
Kalau kita mau berjumpa dengan presiden, tentu kita cari pakaian yang rapi. Kalau kita berjumpa dengan pejabat, tentu kita cari pakaian yang rapi. Ditentukan di sana, dikatakan dress code-nya apa. Kita tinggal menyesuaikan dress code-nya aja. Karena tubuh kita sudah dapat undangan. Karena diri kita sudah ada invitation-nya. Sudah bisa kita masuk ke pesta tersebut. Tinggal pakaian kita apa. Demikian firman Tuhan. Kalau kita berbakti kepada Allah, justru bukan kita mencari rumah, tetapi karena kita sudah ada di dalam. Tinggal apakah kita pantas menjadi orang-orang tersebut. Tuhan memberkati kita.